Jadi di sini dikatakan bahwa barang-barang ini kemudian akan dilelang. Jadi sebetulnya tidak ada sita jaminan. Mestinya jika ada sita izin ya Bu, menanyakan Bu gimana Bu perkembangan kasus Ibu yang kemarin dengan PT Bluebird seperti apa nih Bu? Pada tahun 2013 saya digugat lagi. Seluruh gaji saya selama saya bekerja di PT Bluebird Taksi harus dikembalikan semua. Itu apa alasannya Bu? Gaji dikembalikan? Alasan karena sekretaris pribadinya yang sedang aktif bekerja mengatakan, oh Ibu Mintarsi kurang bekerja. Hanya cukup itu alasannya. Padahal Purnomo memberikan 4 saksi. Hanya 1 saksi yang berani bicara. Yang 3-nya semuanya diam. Saya berikan 5 saksi dalam hubungannya dengan kerja di Bluebird. Semua mengatakan bahwa sayalah yang rajin bekerja. Tapi tetap yang dipercaya hanya saksi anak buah aktif sekretaris pribadi dari Purnomo. Itu aneh sekali, karena kalau sekretaris pribadi yang sedang aktif bekerja mestinya berdasarkan HIR 172 tidak mempunyai kekuatan hukum, tapi itu tetap dipakai. Akhirnya terjadilah bahwa saya harus mengembalikan semua gaji. Dasarnya apa sih? Kok gaji harus dikembalikan? Gaji itu hak yang diterima. Kalau memang saya kurang bekerja dari dulu, jangan saya suruh bekerja sampai babak belur, akhirnya tiba-tiba dikatakan kurang bekerja tanpa bukti. Buktikan kerja saya apa yang kurang. Kalau ada kesalahan, buktikan kesalahan apa. Kemudian 2016 sudah diputuskan bahwa saya salah sampai ke MA dan saya harus digugat 140 miliar itu gugatannya. Lalu setelah itu dilanjutkan lagi, terhenti sementara sampai 2024, 8 tahun terhenti. Dari waktu saya menanyakan, saya meminta putusannya dari ini secara lisan yang tidak bisa saya pertanggungjawabkan, mengatakan diam saja, ini nggak akan dieksekusi karena gugatannya konyol itu. Tapi kenyataannya setelah 8 tahun saya dipanggil unmanning. Unmanning bahwa saya membayar dalam waktu 2 minggu. Setelah itu saya melakukan PK. Proses PK-nya itu luar biasa, aneh. Karena PK itu mestinya kan ada persyaratan PK. Tapi terhambat di rilas. Rilasnya mereka tidak pernah berikan ke saya. Jadi harus mengusut sejak rilas. Nah, tengah-tengah tiba-tiba dieksekusi. Harta saya mulai dieksekusi. Dan ini bukan eksekusi pertama. Yang pertama dilakukan adalah pada tahun 2016 oleh anaknya Purnomo yang perempuan Nini. Dia pergi dan meminta bahwa tanah-tanah saya milik pribadi disita jaminan berdasarkan pengadilan dan padahal tidak pernah ada. Silahkan baca di perkara 313 PDPG 2013 PN Jakarta Selatan. Itu tidak pernah ada, tapi dia berhasil melakukan sita jaminan. Kemudian sekarang tahun 2014 dilakukan sita eksekusi. 2024 dilakukan sita eksekusi. Sekarang saya tanya kembali, apa sih sita eksekusi? Ini suratnya nih. Suratnya menyatakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor nomor 313 PTTG 2013 PN Jakarta Selatan tanggal 31 Oktober 2014 yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Desember. Ya,
ini sudah dilaksanakan menurut surat ini. Bertempat di desa ini, kecamatan Lombok Barat. Itu berubah apa, Bu, yang dieksekusi, Bu? Itu belum tahu persis, pokoknya mereka mengatakan ini sudah dieksekusi. Tanah Ibu di Lombok atau saudara? Jadi saya juga punya tanah. Dulu sekali saya pernah dapat tanah warisan dulu. Dan ini yang dieksekusi, walaupun tanah itu sendiri saya belum pernah dapat suratnya. Tapi inilah yang terjadi. Tapi yang lebih lucu lagi, yang saya anggap lebih jahat, Purnomo di mata saya sudah terlalu jahat. Anaknya, anak perempuannya juga jahat. Masa harta saya pribadi sita jaminan padahal tidak ada. Lalu anak lakinya lebih-lebih lagi, langsung disita, sita eksekusi. Sita eksekusi itu anak-anak saya harus ikut menanggung. Bayangkan, dari perkara mengembalikan gaji, perkara perbuatan tidak menyenangkan, perkara pencemaran nama baik bisa dilakukan sampai ke anak turunan. Itu apa tidak terlalu ekstrim? Itu oleh Andre anaknya Purnomo. Jadi anak-anaknya Purnomo lebih kejam lagi dari Purnomo. Itu bisa dibayangkan. Lalu di sini saya lihat lagi apa arti dari sita eksekusi. Jadi di sini dikatakan bahwa barang-barang ini kemudian akan dilelang. Jadi sebetulnya tidak ada sita jaminan. Mestinya jika ada sita jaminan bisa langsung dieksekusi. Tapi jika tidak ada sita jaminan harus diproses dulu. Tapi ini enggak, langsung saja jalan. Kemudian akan dilelang dan dialihkan untuk memenuhi kewajiban yang diatur dalam putusan pengadilan. Jadi artinya dia ambil saja, lalu langsung dilelang. Bu, ini kan kalau tadi Mas kata Ibu kata masalah gaji doang kembalikan. Kenapa dulu harusnya kalau emang kinerja Ibu nggak baik, kenapa bukan dipecat saja gitu loh, Bu? Dia mengatakan saya kurang bekerja. Sekarang mestinya kenapa nggak dipecat? Mestinya kan begitu. Dan kalau memang iya, buktikan. Sekarang kita lihat lagi, apakah Bluebird itu besar hasil Purnomo atau bukan? Jelas semua yang ikut membesarkan Bluebird semua tergeser satu demi satu. Kasus ini, Bu. Harapan saya bahwa ini perlu intervensi, termasuk intervensi dari DPR, karena ini nantinya akan menyangkut orang banyak. Bisa dibayangkan kalau cukup dari seorang sekretaris direksi tanpa menguraikan apa-apa bisa meminta kembali seluruh gaji dan dia yang menghitung berapa gajinya, kan orang bisa bangkrut total dalam sekejap hanya dengan mengatakan kamu gaji harus dikembalikan. Kalau itu betul-betul hanya gaji mending, tapi itu pun bukan sekian, diplus-pluskan. Bagaimana? Itu namanya kerugian akibat saya bekerja. Apa tidak dihitung keuntungan akibat saya bekerja?